Halo Scorpio, selamat datang di Tele Arkana. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign ya. Ini tidak akan relate dengan kalian semua ya. Kembali lagi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, kita masuk ke energi Scorpio. Mohon bantuan semesta. Energi Scorpio untuk saat ini. Satu kartu semesta, energi Scorpio untuk saat ini. Bagi siapapun yang melihat video ini, yang memiliki zodiak Scorpio, cross watcher pun juga selamat datang. Yang ingin melihat energi Scorpio melalui bacaan ini, silakan. Oke. Scorpio, kalian mendapatkan energi walking away. Ya, ini sama seperti bacaan Cancer ya. Saya baru saja melakukan reading untuk teman-teman Cancer di sini juga mendapatkan energi yang sama. Walking away. Energi walking away adalah energi di mana kalian pergi meninggalkan sesuatu, meninggalkan zona nyaman kalian, meninggalkan dunia yang lama, dan kalian pergi untuk mencari sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya, dunia yang belum pernah kalian injak sebelumnya ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak kalian ketahui di sana ya. Itu dengan adanya kartu The Walking Away. Kartu The Walking Away ini memiliki angka 27. Ini adalah kartu nomor 27. 27 jika direduksi itu menjadi 9 ya. 9 di sini adalah kartu The Hermit ya. Virgo energi, ada sebuah kebijaksanaan, ada sesuatu yang kalian dapatkan, kalian seperti mengetahui sesuatu yang menyebabkan kalian akhirnya memutuskan untuk walking away gitu ya, dengan apapun itu yang kalian ketahui gitu ya. Itu saya merasakan adanya energi the world, the fool, lalu kemudian the hermit itu sendiri ya. Mari kita lihat eight of cups gitu ya, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Scorpio saat ini. Mohon bantuan semesta, situasi untuk teman-teman Scorpio saat ini. Satu kartu. Oke. Ya, tapi ini yang membuat berbeda dengan Cancer ya. Jadi kalian mendapatkan situasi settlement gitu ya. Agreement atau compromise. Jadi dengan adanya settlement di sini dan dengan adanya energi the walking away di sini ya. Ya, kalian seperti membuat perjanjian baru gitu ya, membuat perjanjian baru dengan seseorang yang baru, atau kalian di sini meninggalkan rumah kalian yang lama, lalu kemudian kalian pergi menuju ke rumah yang baru gitu ya. Selamat bagi teman-teman Scorpio yang sudah mendapatkan tempat tinggal baru ya. Semoga istilahnya apa ya? Semoga kalian bisa mendapatkan kedamaian batin di sana ya, dengan adanya di tempat yang baru tersebut ya, settlement yang baru. Karena settlement di sini tidak hanya perjanjian ya, tapi adalah sebuah rumah gitu ya, sebuah ketetapan hidup gitu ya, tempat untuk menetap gitu ya. Entah itu dalam bentuk pekerjaan, tempat tinggal gitu ya, atau hati gitu ya. Seseorang yang baru di mana kalian meletakkan hati kalian mungkin untuk jangka waktu yang cukup lama atau mungkin bisa sampai selamanya gitu ya. Energi pernikahan, perpindahan rumah gitu ya, perpindahan pekerjaan gitu ya di sini ya. Itu. Oke, mari kita langsung saja masuk menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk teman-teman Scorpio saat ini kaitannya dengan energi walking away, berjalan pergi gitu ya, dan situasi settlement, sebuah tempat menetap, ketetapan hidup, tempat tinggal, pekerjaan maupun hati. Oke, kartu pertama, kalian mendapatkan Knight of Wands di masa lalu. Ini Aries, Leo, Sagittarius energi ya.
Lalu kemudian yang kedua di sini ada kartu Page of Pentacles ya. Page of Pentacles di sini adalah Taurus, Virgo, Capricorn energi ya. Oke. Di energi ketiga keluar 3 kartu gitu ya. Yang pertama adalah King of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius energi. Lalu kemudian Nine of Pentacles, Independence energi. Bottom of the deck-nya di sini adalah Six of Wands ya. Nice ya energinya ya. Bagus sekali energinya. Oke, dengan adanya bottom of the deck Six of Wands di sini ya, kalian berusaha untuk mengejar sebuah kemenangan gitu ya. Kalian walking away, meninggalkan sesuatu yang lama, mungkin yang sudah ya kalian seperti tidak ada harapan untuk menang gitu ya. Lalu kalian seperti pindah tempat gitu ya, ke tempat yang dimana membawa sebuah kemenangan dalam kehidupan kalian gitu ya. Tempat ini bisa macam-macam ya, bisa literally tempat tinggal gitu ya, atau tempat kerja gitu ya, atau istilahnya adalah tempat menaruh hati ya, kaitannya dengan orang gitu ya. Itu dengan adanya Six of Wands di sini adalah victory and recognition ya. Itu kalian ingin sebuah kemenangan gitu ya, pengakuan gitu ya, dimana kalian di sini tidak lagi diabaikan gitu ya, dengan adanya Six of Wands di sini ya. Itu. Lalu di masa lalu ya, di masa lalu ada energi Knight of Wands gitu ya. Ini adalah Aries, Leo, Sagittarius energi. Bisa jadi kalian di masa lalu berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak api ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Kalau ini adalah orang lain atau orang eksternal di luar kalian gitu ya. Dan Knight of Wands di sini kalau misalnya ini orang gitu ya, energinya itu seperti ya dia sangat pemberani gitu ya, dia sangat pemberani. Ini adalah the true builder of tarot gitu ya. Jadi intinya dia itu memiliki misi gitu ya, untuk membawa sebuah passion gitu ya, passion yang baru. Kembali lagi yang dibawa ini adalah Ace of Wands ya. Ini adalah passion yang baru gitu ya, di masa lalu seperti ada kalian seperti membangun sebuah harapan baru ya, semangat baru gitu ya, dengan adanya Knight of Wands di sini ya. Itu kalau misalnya ini kaitannya dengan orang eksternal gitu ya, Knight of Wands di sini adalah orang yang ya cukup playboy, playgirl energi ya. Knight of Wands di sini orang yang cukup bermulut besar gitu ya. Dia suka menjanjikan sesuatu gitu ya, tapi ya belum tentu itu bisa akan terwujud gitu ya. Kemudian kembali lagi ini masih energi Knight ya, dia masih doing something gitu ya. Knight itu adalah ketika dia berproses gitu ya, berproses untuk menjadi queen lalu kemudian king of wands gitu ya. Jadi intinya Knight di sini adalah masih menjalankan misi gitu ya. Intinya itu. Oke, lalu kemudian yang kedua ya, energi saat ini gitu ya. Ada energi Page of Wands, studios energi gitu ya. Ada sesuatu yang kalian pelajari saat ini ya, entah kalian mempelajari terkait apa ya, bisa jadi mempelajari terkait pekerjaan baru ya. Kalau misalnya kalian pergi meninggalkan tempat bekerja yang lama, berpindah ke tempat kerja yang baru gitu ya, kalian tentunya meskipun kalian di sini punya pengalaman gitu ya, pengalaman kerja, tapi tentunya dalam setiap prosesnya itu pasti ada sesuatu yang baru dengan adanya kantor yang baru gitu ya. Prosesnya tentu berbeda dengan kantor yang lama gitu ya, step by stepnya gitu ya. Itu dengan adanya Page of Pentacles, dan kalian di sini seperti memulai lagi dari awal gitu ya, belajar lagi dari awal gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan rumah ya, kalian mungkin di sini memilih-milih properti ya, kira-kira nanti kalian akan mau tinggal di mana, lokasinya di mana gitu ya, yang sesuai dengan kriteria kalian gitu ya, kriteria yang kalian harapkan di sini dengan ada energi Page of Pentacles di sini. Bisa jadi juga kalau Page of Pentacles di sini adalah orang luar gitu ya. Page of Pentacles di sini adalah orang yang uh, istilahnya dia itu membawa pesan ya. Page of Pentacles ini adalah page itu adalah energi awal-awal ya, energi masih kecil, energi pembawa pesan gitu ya. Jadi belum direncanakan, belum diimplementasikan, dan belum dikembangkan gitu ya. Jadi istilahnya adalah masih plan, masih istilahnya kabar pertama gitu ya, Page of Pentacles ini ya. Itu jadi istilahnya Page of Pentacles di sini ya adalah orang yang sedang membangun sebuah usahanya dari awal gitu ya.
dari awal-awal yang masih baru berdiri gitu ya, dengan adanya Page of Pentacles, dan orang ini kemungkinan memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya, karena ini adalah earth energi ya, itu. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi King of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius energi, dan Nine of Pentacles. Di sini independence energi gitu ya. Jadi dengan adanya King of Swords di sini, King of Swords di sini adalah orang yang sangat jelas ya. Dia orang yang sangat jelas, dan dari semua King of Swords ini adalah orang yang paling banyak berperang gitu ya. King yang paling banyak berperang dari semua king gitu ya. Oleh karena itu dia sangat wise. Dia sangat penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan pengalaman gitu ya. Bisa jadi kalau kalian di sini pindah pekerjaan gitu ya, mungkin di masa lalu kalian sudah ya banyak melakukan pindah-pindah pekerjaan juga gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru untuk kalian gitu ya. Mungkin di sini kalian juga berurusan dengan pekerjaan yang sama gitu ya di kantor, tapi di kantor yang baru gitu ya. Jadi kalian secara pengalaman gitu ya, kalian sangat berpengalaman sekali gitu ya. Dan dengan adanya Nine of Pentacles di sini adalah independence energi ya, kalian di sini tidak takut untuk kerja secara individual karena kalian di sini sudah memiliki banyak pengalaman gitu ya. Ditemani oke, punya partner oke, enggak punya partner pun jalan secara individual mandiri pun juga oke gitu ya. Karena basically adalah pengetahuan kalian sangat banyak di sini. Atau kalau misalnya King of Pentacles di sini adalah orang lain ya, kalian mungkin berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Gemini, Libra, Aquarius energi ya, energi udara di sini ya. Orang yang sangat istilahnya blak-blakan apa adanya gitu ya. King of Swords di sini adalah orang yang wise secara omongan, tidak mudah, maksudnya tidak sembarangan untuk berbicara gitu ya. Itu. Lalu kemudian Nine of Pentacles di sini lebih pada independence energi ya. Kalian di masa yang akan datang, atas hasil kalian memberanikan diri untuk belajar dari awal gitu ya, dan istilahnya bergerak ke arah sesuatu hal yang baru, entah itu pekerjaan, rumah, ataupun hati gitu ya. Itu kalian akhirnya bisa mendapatkan Nine of Pentacles kalian ya. Ini adalah membangun surga di bumi gitu ya, creating heaven on earth. Dan orang ini menggunakan baju yang dipandang cukup berat ya teman-teman ya. Jadi sangat tebal sekali dan sangat berat. Dan baju yang sangat tebal dan berat ini mensimbolkan sebuah luxurious living gitu ya. Jadi di masa yang akan datang kalian sangat abundance sekali gitu ya. Tapi kalian di sini kembali lagi energi nine di sini adalah energi personal, energi individual gitu ya. Beda dengan ten. Kalau ten itu berarti kalian sudah istilahnya energinya itu tidak lagi individual tapi bisa dinikmati atau bisa dirasakan orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Tapi kalau nine di sini lebih pada energi individual gitu ya. Jadi kalian di sini memanfaatkan kekayaan kalian untuk kepentingan diri kalian sendiri gitu ya, dan kalian tidak sembarangan dalam mengelola uang gitu ya. Kalian menyisihkan uang kalian untuk ditabung, tapi juga menyisihkan uang kalian untuk dipakai sehari-hari gitu ya. Dan kalian di sini orangnya sangat fokus sekali. Perempuan ini memandang Falcon di sini itu adalah sebuah fokus ya. Itu. Oke, sekarang mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini. Kaitannya dengan Knight of Wands. Langsung keluar ya. Knight of Wands, Page of Pentacles, dan King of Swords. Oke, yang pertama Knight of Wands. Tadi yang pertama sudah keluar kartu Eight of Wands ya. Seven of Wands. Dua lagi semesta untuk mengklarifikasi Knight of Wands. Knight of Wands, selain Seven of Wands, di sini ada Five of Pentacles, yaitu tadi ya, saya merasakan kalian sudah tidak menginginkan lagi untuk istilahnya diabaikan gitu ya, karena kalian inginkan adalah victory dan recognition, pengakuan ya, kemenangan dan pengakuan
dan itu tidak kalian dapatkan di masa lalu, teman-teman ya. Oke. Dan diklarifikasi juga dengan Eight of Pentacles, lalu Knight of Swords, gitu ya, Gemini, Libra, Aquarius energi. Bottom of the deck-nya adalah Four of Wands ya, settlement ya. Kembali lagi ini mungkin kaitannya dengan tempat tinggal, gitu ya. Jadi tempat tinggal di masa lalu gitu ya. Itu dengan adanya Knight of Wands di sini ya, itu tampaknya ya di masa lalu kalian mungkin berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius, dan dia agak playboy energi gitu ya, agak sedikit bermulut besar gitu ya, suka menjanjikan sesuatu tapi belum tentu ditepati gitu ya. Knight of Wands di sini ya, itu, dan itu sepertinya kaitannya dengan rumah gitu ya, kaitannya dengan rumah. Four of Wands di sini rumah, pernikahan, komitmen gitu ya. Mungkin kalian di masa lalu dijanjiin untuk menikah gitu ya, tapi ternyata itu tidak kunjung tiba gitu ya. Itu lalu kemudian ya kalian tampaknya sudah cukup ya muak ya dengan orang itu ya. Jadi kalian di sini menahan diri dengan adanya Seven of Wands di sini adalah menahan diri, menahan apapun itu ego atau istilahnya drive yang dilontarkan oleh si Knight of Wands ini gitu ya. Kalian berusaha untuk menahan komunikasi, mungkin kalian memblokir orang ini gitu ya, tidak lagi berhubungan dengan orang ini gitu ya. Itu lalu kemudian kalian dengan adanya energi Five of Pentacles di sini ya, kalian merasa bahwa ya kalian harus meninggalkan orang ini gitu ya. Itu dengan adanya Five of Pentacles dan keluar dari rumah gitu ya. Lalu kemudian kalian mengusahakan untuk mengumpulkan Pentacles ini ya, mengumpulkan harta kekayaan kalian ini dengan bekerja dengan tekun gitu ya di masa lalu gitu ya, dan kalian melakukan ini dalam waktu singkat gitu ya dengan adanya Knight of Swords di sini. Dan bisa jadi juga kalian dibantu dengan seseorang yang memiliki zodiak angin di sini ya, Aquarius, Libra, Gemini di masa lalu gitu ya, untuk mengumpulkan Pentacles ini ya, supaya kalian bisa meninggalkan orang ini gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita klarifikasi energi Page of Pentacles. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Page of Pentacles di sini. Keluarlah Queen of Swords ya, Aquarius, Libra, Gemini energi. Dua lagi semesta. Oke, ini ada King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This is your card gitu ya. Bisa jadi ini adalah kalian gitu ya. Satu lagi semesta. Oke, kalian mendapatkan Ace of Swords ya, ada sebuah kejelasan di sini ya, karena kalian tadi ya, ketika saya mengatakan menjelaskan tentang kartu Walking Away ya, kartu Walking Away di sini ada angka 27 ya, yang kalau direduksi jadi 9, dan itu adalah kartu The Hermit ya. The Hermit di sini adalah mencari pengetahuan di atas gunung ya, ada sebuah ada sebuah wisdom, keajaiban gitu ya, yang kalian dapatkan, dan itu juga diklarifikasi dengan Ace of Swords. Ace of Swords di sini adalah sebuah clarity ya, sebuah kejelasan gitu ya. Itu dalam kehidupan kalian ada informasi yang membuat semuanya terbuka lebar gitu ya, semuanya, semua rahasia-rahasia itu terungkap gitu ya. Bottom of the deck-nya ya, kalian berpindah ya, Walking Away, Six of Swords. Iya, Page of Pentacles gitu ya, yang diklarifikasi dengan Six of Swords gitu ya. Kalian seperti menggunakan apapun ini resource-nya yang kalian miliki gitu ya, meskipun sedikit gitu ya, tapi itu cukup untuk membawa kalian pergi gitu ya. Kembali lagi Six of Swords di sini adalah orang ini meninggalkan tempat yang berombak kencang gitu ya, ke tempat yang jauh lebih teduh gitu ya, membawa ke tempat yang jauh lebih damai gitu ya. Kembali lagi orang ini juga membawa
anaknya turut serta ya, itu. Dan si tukang perahu ini adalah semesta itu sendiri, teman-teman ya. Jadi ini memang tuntunan dari semesta sendiri yang memang meminta teman-teman itu untuk berpindah tempat, karena mungkin di masa lalu ya, di tempat yang lama gitu ya, atau di tempat kerja yang lama itu sudah membuat kalian cukup toksik gitu ya, tidak mempedulikan kalian gitu ya, tidak menghargai kalian gitu ya, karena yang kalian inginkan di sini adalah victory and recognition gitu ya, kemenangan dan pengakuan gitu ya, menjadi seseorang yang nomor satu, ingin diperhatikan gitu ya. Lalu kemudian Page of Pentacles tadi diklarifikasi dengan Queen of Swords, King of Cups, dan Ace of Swords gitu ya. Jadi di sini based on masa lalu ya, pengetahuan di masa lalu, kalian maju ke depan ya. Kembali lagi Queen of Swords di sini tangannya mengarah ke masa depan ya. Jadi kalian diminta dengan adanya kejelasan yang kalian miliki ya, dia membawa pedang clarity ini ya, pedang kebenaran gitu ya, untuk maju ke masa depan gitu ya, based on apapun itu faktanya yang sudah kalian temukan gitu ya. Dan uniknya di sini ada carving butterfly ya, butterfly di sini adalah transformasi gitu ya. Jadi ada sebuah informasi yang kalian dapatkan di masa lalu yang merubah kalian secara perlahan gitu ya, dan kalian akhirnya memutuskan untuk oke, aku tak pergi, aku tak melihat masa depan saja, aku tidak berfokus pada masa lalu atau siapapun itu yang ada di masa lalu ya. Lalu kemudian King of Cup di sini ya, ini Cancer, Scorpio, Pisces, ini adalah kartu kalian gitu ya. Kembali lagi King of Cups di sini, orang ini tetap tenang ya, meskipun ombaknya di sini cukup keras gitu ya. Ombaknya di sini tidak tenang gitu ya. Jadi King of Cup di sini adalah orang yang berhati dingin ya, orang yang berhati dingin, orang yang tidak mudah diombang-ambingkan emosinya gitu ya, cenderung kurang empati, tapi sebenarnya dia itu adalah orang yang sudah mengalami banyak regulasi emosi gitu ya. Jadi intinya King of Cup di sini adalah orang yang sudah mengalami banyak feeling sedih, feeling gembira, feeling marah, itu semua sudah dirasakan semua gitu ya. Jadi akhirnya dia menguasai itu semua dan cenderung agak sedikit lebih dingin. Tapi bukan berarti dia tidak mengetahui feeling orang ya, tidak mengetahui perasaan seseorang ya. Dia tahu, cuman dia memilih untuk tidak terpengaruh dengan apapun kondisi orang gitu ya. Jadi meskipun kamu menangis-nangis di depan orang ini tetap tenang aja. Oh iya, kamu sedih gitu. Sudah titik kan gitu ya. King of Cups tidak akan ikutan untuk sedih gitu ya. Itu. Lalu kemudian King di sini juga diklarifikasi dengan Ace of Swords, clarity gitu ya. Cuman kembali lagi clarity di sini ya, pedangnya ini pedang bermata dua ya, bukan samurai gitu ya, yang ada hanya satu arah saja, tapi ini adalah pedang bermata dua yang bisa menebas ke kanan maupun ke kiri gitu ya. Dan dia di sini menusuk ke arah crown gitu ya. Ini adalah crown chakra gitu ya. Itu adalah knowledge gitu ya. Ada sebuah clarity yang masuk di otak kalian gitu ya, yang kalian ketahui gitu ya. Dan di sini juga ada daun atau tanaman tangkai zaitun gitu ya, tangkai zaitun dan tangkai palem gitu ya. Tangkai zaitun di sini adalah pengorbanan, dan tangkai palem di sini tangkai zaitun di sini adalah perdamaian gitu ya, dan di sini adalah pengorbanan. Jadi intinya di sini kalian menyadari gitu ya, bahwa apapun yang kalian usahakan gitu ya untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang absolut gitu ya, untuk mencapai kemenangan gitu ya, tentunya harus ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Entah kalian di sini dengan adanya meninggalkan pekerjaan yang lama, otomatis kalian meninggalkan teman-teman kalian yang lama kan gitu kan. Kalian sudah enjoy sama teman-teman yang lama gitu ya, sudah kenal deket gitu ya. Tapi kalian terpaksa harus pindah kerjaan gitu ya, harus kenalan lagi sama orang yang baru. Itu kan effort lagi kan. Gitu. Jadi Ace of Swords itu seperti itu kondisinya teman-teman ya. Jadi ada sebuah clarity iya, tapi dari clarity itu kalian menyadari juga bahwa ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu ya, untuk mencapai sebuah kejelasan atau untuk istilahnya supaya kondisi hidup kalian jelas di sini ya. Oke, sekarang mari kita klarifikasi King of Swords. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk King of Swords dan Nine of Pentacles di sini. King of Swords dan Nine of Pentacles diklarifikasi dengan King of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn energi.
Dua lagi semesta. Kalian mendapatkan Three of Wands. Lalu kemudian King of Swords, dia keluar lagi. Gitu ya. Itu. Jadi ketika satu kartu di deck diklarifikasi dan yang keluar klarifikasi adalah kartu yang sama, maka semesta menekankan pada itu. Gitu ya. Lalu kemudian bottom of the deck-nya adalah Four of Cups. Ya, dengan adanya energi Four of Cups di sini ada sedikit keengganan ya. Keengganan kalian untuk walking away sebenarnya, tapi kalian seperti tidak punya pilihan. Gitu ya. Kembali lagi dengan adanya Four of Cups di sini adalah nasihatnya adalah orang ini sudah mengalami 3 kegagalan sebelumnya ya. Gitu ya. Dan ketika semesta memberikannya cup keempat, cup yang baru keempat gitu ya, orang ini sudah tidak tertarik gitu ya, karena sudah 3 kali gagal sebelumnya. Jadi dia beranggapan bahwa cup keempat ini juga pasti gagal. Gitu ya. Tapi nasihat dibalik Four of Cups di sini ya, karena dia bersandar pada Tree of Knowledge. Gitu ya, bersandar pada Tree of Knowledge dan dia grounding di sini dengan adanya knowledge yang dia miliki. Perlu diketahui juga bahwa setiap cup ini membawa pelajarannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi yang perlu dia lakukan di sini adalah supaya terbebas dari energi Four of Cups ini adalah memanfaatkan setiap pelajaran yang disajikan atau yang diberikan atas adanya 4 cup ini, atas adanya 3 cup ini, lalu menyatukan semua pelajaran, ketiga pelajaran ini diterapkan di cup keempat. Gitu ya. Maka kalian pun bisa mendapatkan hasil yang berbeda gitu ya, dibandingkan ketika kalian masih menjalani Three of Cups ini. Gitu ya. Itu. Jadi manfaatkan apa yang sudah kalian ketahui gitu ya. Dan ini jelas sekali ya teman-teman, karena ini mengklarifikasi King of Swords gitu ya. King of Swords di sini adalah dia sudah melewati energi Queen teman-teman ya. Dimana energi Queen di sini selalu melihat ke masa lalu gitu ya. Dan King of Swords di sini adalah setelah dia melihat ke masa lalu gitu ya, maka dia memproyeksikan itu keluar untuk maju ke depan dan dia menjadi king. Gitu ya. Itu. Jadi intinya di sini ya kalian di sini memanfaatkan pelajaran-pelajaran yang ada di masa lalu gitu ya untuk maju ke depan gitu ya. Dan kalian di sini sudah no bullshit ya. King of Swords di sini adalah orang yang cukup tenang gitu ya. Dan dia seperti karena saking banyaknya pengalaman yang dia alami gitu ya di masa lalu gitu ya, veteran energi gitu ya. Jadi dia bisa menilai seseorang itu bohong atau enggak gitu ya, bullshit atau enggak dari jarak 10 km gitu ya. Itu King of Swords itu orangnya seperti itu ya, dan dia enggak segan-segan untuk ya menebas siapapun ya kalau memang misalnya dia datang dengan kondisi bullshit energi gitu ya, kebohongan. Gitu ya, dengan ada King of Swords orangnya itu sangat jelas, sangat intelek, sangat cerdas dan sangat wise sekali. Dan dia memanfaatkan energi inteleknya itu untuk maju ke depan, untuk beraksi ke depan gitu ya. Itu. Dan itu diklarifikasi lagi dengan King of Swords lagi ya. Ya, berarti kalian di sini memang benar-benar sudah jelas gitu ya. Dan adanya King of Pentacles di sini, King of Pentacles yaitu ada sebuah keraguan gitu ya, ada sebuah keraguan, ada sebuah apati gitu ya. Kalian seperti enggan sebenarnya mau walking away ini ya. Karena King of Pentacles di sini adalah orang ya, dia orang yang sangat kaya gitu ya. Orang yang sangat full of abundance karena hasil pekerjaannya zaman dulu gitu ya. Tapi King of Pentacles di sini salah satu negatif energinya adalah dia orangnya susah untuk digerakkan. Gitu ya, susah untuk move on, susah untuk meninggalkan zona nyamannya. Ini adalah Taurus energi ya. Taurus itu zodiak yang sangat suka sekali dengan diliputi dengan kenyamanan ya, kenyamanan yang dia miliki gitu ya, sesuatu hal yang familiar gitu ya, yang biasa dia nikmati gitu ya. Jadi kalau ketika dia diajak untuk keluar dari zona nyaman itu susah sekali
gitu ya, itu dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Tapi bagusnya teman-teman ya, di sini ada kartu Three of Wands. Akhirnya pun kalian melihat bahwa ini memang sudah waktunya kalian untuk pergi. Gitu ya. Three of Wands di sini dia adalah seorang traveler ya. Traveler. Dia itu melihat ke atas bukit gitu. Dia mengira yang keemasan ini adalah padang pasir gitu ya. Tapi ternyata setelah dia naik ke atas bukit gitu ya, ternyata ini adalah sebuah lautan gitu ya, dan di sini ada kapal yang sudah menunggu dia untuk mengajak dia pergi berpetualang gitu ya. Ini adalah seorang adventurer gitu ya, Three of Wands di sini ya. Jadi ya ini memang sudah waktunya kalian untuk bergerak dan meninggalkan apapun itu ya, pekerjaan, rumah, hati seseorang gitu ya, kondisi gitu ya, ke kondisi yang baru, rumah baru, pekerjaan baru gitu ya, orang yang baru gitu ya. Itu dengan adanya King of Swords juga tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa King of Swords di sini bisa jadi ini kalian berurusan dengan dua orang yang berbeda gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Yang pasti bukan si Knight of Wands ini ya, bukan playboy playgirl energi ini, tapi orang yang lain lagi. Jadi saya merasakan di sini kalian berurusan dengan 3 orang di sini ya. Si Knight of Wands itu tadi, lalu kemudian King of Pentacles di sini ya, Taurus, Virgo, Capricorn, seseorang yang sangat kaya gitu ya, sangat penuh dengan material gitu ya. Lalu kemudian kalian juga berurusan dengan King of Swords, seseorang yang sangat tajam mulutnya, kritis, cerdas gitu ya. Itu. Dan kalian akhirnya memutuskan untuk pergi gitu ya. Enggak ada sebuah perjanjian gitu ya, perjanjian di mana ya oke, aku tak pergi gitu ya. Oke, mari sekarang kita dengarkan saran dari semesta ya untuk teman-teman Scorpio di sini. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Scorpio di sini yang pergi untuk mencari settlement yang baru. 3 kartu semesta. Oke. Yang pertama adalah Knight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, ini adalah kartu kalian ya. Energi kalian. Lalu kemudian Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu kemudian Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces lagi ya. Itu. Bottom of the deck-nya di sini Six of Swords juga ya. Oke. Jadi semesta di sini ya jujur ya, karena saya di sini sangat nurut sekali sama semesta ya. Jadi ketika semesta bilang udah pergi aja gitu ya. Jadi saya di sini akhirnya saya bisa bilang spontan, saya bilang oke, kan gitu kan. Jadi Six of Swords di sini adalah ya semesta seperti berkata go away gitu ya, walking away, pergi saja gitu ya, cari tempat yang baru, cari pekerjaan yang baru, cari orang yang baru gitu ya, yang jauh lebih bisa menghargai kamu, yang jauh lebih bisa membuatmu dihargai, dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan di tempat yang baru gitu ya, dengan adanya Six of Wands di sini ya. Lalu kemudian semesta juga berkata gitu ya, dengan adanya Knight of Cups gitu ya, nanti akan ada seseorang yang baru lagi gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini meninggalkan seseorang gitu ya, atau istilah pekerjaan, nanti di pekerjaan yang baru atau di tempat yang baru kalian akan suka kok. Kalian akan suka. Dan Knight of Wands di sini adalah bukan orang yang tadi ya, tapi lebih pada intinya kalian di sini ya bergerak atas nama sendiri gitu ya, dengan adanya Knight of Wands di sini ya. Itu bergerak atas nama kalian sendiri gitu ya. Jadi kalian ya nanti di tempat yang baru kalian bisa menjadi diri sendiri gitu ya, mengusahakan apapun untuk diri kalian sendiri gitu ya. Dan kalian di sini diminta untuk mendengarkan hati kalian dengan adanya Queen of Cups. Queen of Cups di sini adalah orang yang sangat-sangat peka terhadap intuisinya gitu ya. Dan dia sering sekali melakukan meditasi gitu ya, berdoa gitu ya, sambil mendengarkan kata hati gitu ya. Kira-kira semesta ini menuntun saya kemana gitu ya. Nah nanti ketika kalian meditasi itu gitu ya, suasana teduh gitu ya, sendirian, itu nanti semesta yang akan menjawabnya kalian harus kemana gitu ya.
Dan tentunya semua jawaban yang diberikan semesta tidak jauh-jauh dari dalam diri kita sendiri ya. Ya, karena semua jawaban sudah di-store sama semesta di dalam tubuh kita sendiri dan di dalam hati kita sendiri. Cuman terkadang kita itu meskipun tahu jawabannya apa, kita tuh denial. Nah itu yang menjadi masalah gitu ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi gitu. Kalau memang sudah sadar, sudah tahu bahwa kalian harus pindah gitu ya, ya jangan dipaksakan untuk tetap stay gitu ya. Itu ya teman-teman Scorpio ya. Oke. Sekarang mari kita lihat untuk monologi oracle-nya bagi teman-teman Scorpio di sini. Oke, kalian mendapatkan Void of Course Moon ya. Nothing will come of this situation. Tidak ada gunanya teman-teman kalian mempertahankan ini. Gitu ya. Tidak ada gunanya, kalian tidak mendapatkan apa-apa. Sudah, pergi aja gitu ya. Apa yang semesta ya. Dan itu dikonfirmasi lagi di kartu monologi oracle ini ya. Itu, saya tidak bisa milih kartu ya teman-teman ya. Saya tidak bisa milih kartu di sini. Jadi intinya itu semua keluar sendiri dan memang semua arahan dari semesta itu sendiri melalui saya, dan saya yakin bahwa ya semesta pun juga ada dalam diri saya gitu ya. Jadi ketika kalian bertanya pada semesta ya saya sampaikan melalui diri saya gitu ya, dengan bantuan kartu-kartu ini gitu ya. Jadi saya tidak bisa milih kartu. Oke, mari kita lihat untuk animal spiritnya. Nice sekali ya jawabannya semesta itu sudah wis. Satu hal kalian harus pergi gitu ya. Personal choice ya. Tidak ada animal spirit gitu ya. Personal choice di sini ya, di sini disimbolkan dengan pemandangan gunung yang indah gitu ya. Kalian di sini teman-teman Scorpio diminta untuk bepergian gitu ya, atau pergi meninggalkan sesuatu gitu ya. Cari tempat yang dekat dengan alam gitu ya, yang enak untuk dinikmati gitu ya. Cari tempat yang dingin gitu ya. Itu yang dekat dengan danau, mungkin dekat dengan pegunungan gitu ya, supaya kalian bisa relax dan healing di situ ya. Di sini tulisannya personal choice ya, pilihan pribadi. Close your eyes. What animal do you imagine? Tutup matamu, hewan apa yang kamu bayangkan? Kekuatan apa yang mereka punyai? Kebijaksanaan apa yang bisa mereka bagikan? Silakan adaptasi atau adopsi kualitas-kualitas dari yang dimiliki oleh hewan yang ada di bayanganmu. Jadi istilahnya kalian di sini diminta untuk membayangkan ya, kira-kira hewan apa? Free gitu ya, naga, semut, cacing, apapun itu ya, anjing gitu ya. Silakan cari wisdom apa yang bisa, atau pelajaran apa yang bisa dipetik dari hewan-hewan yang kalian bayangkan itu gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa semesta seperti berkata bahwa ya bebaskan diri kalian gitu ya. Dengan adanya personal choice, kalian mau pergi kemana, intinya kalian nggak stay gitu ya. Itu. Oke, itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Scorpio di sini. Terima kasih bagi teman-teman Scorpio yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran dimanapun kalian berada ya Scorpio ya. Terima kasih, salam satu semesta.